dirobohkan, ingin dibangun ulang. Disitulah Nabi Muhammad mulai muncul. Nabi Muhammad dipercaya untuk menentukan siapa yang meletakkan Hajar Aswad. Kemarin dibahas bahwa salah satu kebijaksanaan Rasulullah SAW dan salah satu bukti kecerdasan beliau, jadi beliau itu untuk menghilangkan perdebatan, untuk menyelesaikan persengketaan antara bangsa-bangsa Quraisy, suku-suku Quraisy. Jadi beliau itu meletakkan selendang beliau, kemudian beliau letakkan Hajar Aswad. Masing-masing perwakilan dari suku itu mengangkat selendangnya, kemudian Rasulullah SAW yang mendapatkan kemuliaan untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Sehingga yang awalnya kepala suku rebutan untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya itu sudah selesai permasalahannya berkat kecerdasan dan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW. Itu terjadi ketika usia Nabi Muhammad 35 tahun. Asy'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pertumbuhan Nabi Muhammad SAW. Jadi ya, berkembangnya Rasulullah gimana? Bagaimana akhlak Rasul SAW? Bagaimana pendidikan Nabi Muhammad SAW? Kata beliau yang mengarang kitab ini, yaitu Syekh Umar Abdul Jabbar, beliau bilang, "Ishtahara sallallahu alaihi wasallam baina qaumihi bi jami'il khisalil mahmudah." Jadi Nabi Muhammad SAW ishtahar, tenar atau terkenal. Nabi Muhammad terkenal di antara kaumnya bijamil khisalil mahmudah, dengan semua akhlak yang baik, dengan semua akhlak yang terpuji. Makanya nggak ada satupun akhlak yang mulia, nggak ada satupun akhlak yang terpuji kecuali itu sudah pasti dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sebutin akhlak mulia apapun itu pasti ada dalam diri Rasul. Jujur, Rasulullah jujur. Amanah, beliau amanah. Sopan, beliau sopan. Rajin, beliau rajin. Khusyuk, beliau khusyuk. Takut kepada Allah. Apapun akhlak yang mulia, maka itu ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Sama seperti halnya mukjizat yang seperti kita sampaikan kemarin. Apapun mukjizat yang sudah Allah pernah berikan kepada seorang nabi, itu juga pasti pernah diberikan kepada Rasulullah SAW, bahkan lebih agung daripada mukjizat nabi lain. Apapun itu mukjizatnya. Termasuk kemarin yang pernah kita sampaikan, bagaimana Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati. Nabi SAW pun pernah Allah berikan kemuliaan itu. Nabi Musa langsung berhadapan dengan Allah, langsung menerima wahyu secara langsung dari Allah tanpa perantara malaikat Jibril. Nabi Muhammad pun pernah. Ada seorang nabi yang bisa berbicara dengan binatang, Nabi Muhammad pun berbicara dengan binatang, bahkan berbicara dengan benda mati. Jadi mukjizat apapun yang pernah diberikan kepada seorang nabi, itu juga pasti pernah diberikan kepada Rasulullah SAW. Dan juga apapun akhlak mulia yang pernah ada di dunia ini, itu juga pernah ditunjukkan dan pernah dimiliki oleh Rasulullah SAW. Di sini beliau sebutkan beberapa contoh akhlak yang mulia, meskipun tidak semuanya disebutkan, karena kalau semuanya disebutkan ya sangat panjang pembahasannya. Makanya ada seorang penyair yang mengatakan, meskipun kita itu memuji Rasulullah, kita menyanjung Rasulullah, kita sebutkan akhlak-akhlak mulia Rasulullah, maka zaman ini, waktu ini akan habis, sedangkan akhlak Rasul belum habis dibahas. Artinya sampai hari kiamat pun, kalau kita bahas tentang kemuliaan akhlak Rasul, nggak akan selesai. Meskipun waktu sudah selesai, tapi akhlak mulia Rasulullah belum selesai dibahas, yaitu saking mulianya akhlak Nabi Muhammad SAW. Makanya kata para ulama, tidak ada seorang pun yang bisa menyebutkan kemuliaan akhlak Rasulullah lebih baik daripada apa yang sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung, berada di atas akhlak yang mulia. Tidak ada pujian yang melebihi pujian ini. Kalau orang yang pernah belajar bahasa Arab, ayat wa innaka la'ala khuluqin azim, itu istilahnya ada 5 penguat. Dalam satu ayat ada 5 penguat. Orang Arab itu kalau ngomong beda-beda. Jadi kalau ngomong sama orang yang sudah percaya sama kita, ya kita cukup ngomong biasa aja. Misalnya kita ngomong sama teman dekat kita, dia tanya ke kita, kamu dari mana? Kita bilang, saya dari masjid. Selesai.
Tapi kalau kita ngomong sama orang yang mungkin dia masih ragu sama kita, dia belum tentu percaya sama kita, ya kita kasih penguat. Dia tanya ke kita, ente dari mana? Beneran saya dari masjid. Gitu. Kalau ada orang yang musuh kita misalnya, dia nggak percaya sama omongan kita, ya kita tambahin lagi penguatnya dengan sumpah misalnya, demi Allah saya dari masjid. Kalau ada orang yang benar-benar mengingkari kita, kita tambah lagi penguatnya, demi Allah beneran serius saya dari masjid. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala untuk menegaskan kemuliaan akhlak Rasul dalam ayat ini saja itu ada 5. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa, dan itu kalau dalam bahasa Arab itu menguat. Inna, sesungguhnya. Ka, engkau itu langsung Allah berfirman kepada Nabi Muhammadnya, tidak sesungguhnya Muhammad, enggak, tapi langsung engkau. Kemudian la itu juga sungguh juga artinya. Khuluqin itu adalah akhlak. Itu pun kalau dalam bahasa Arab ada istilah nakirah, ma'rifah, itu juga penguat. Intinya dalam satu ayat ini Allah menyebutkan untuk menegaskan tentang mulianya akhlak Rasul sampai ada 5 penguat. Makanya tidak ada siapapun yang bisa menandingi pujian Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau disebutkan di sini. Salah satu akhlak beliau yang terpuji itu apa? As-sidq. Jujur. Nggak pernah Rasulullah SAW itu bohong sama sekali. Makanya termasuk ketika bercanda juga Rasulullah itu ngingetin kita bahwa bercanda itu boleh, tapi jangan sampai bohong. Jadi qulil haqqo walau kunta mazihan, kata para ulama. Ucapkan yang benar sekalipun kamu bercanda. Jadi bercanda boleh, tapi jangan bohong. Kalau zaman sekarang ya, bercanda itu yang penting bikin lucu aja udah. Yang penting audiennya, apalagi di TV. Yang dinilai itu kalau di TV yang penting paling lucu aja. Nggak peduli mau bohong, mau ngarang cerita, atau bahkan sampai merendahkan orang, bahkan memfitnah orang, atau ya hal-hal yang kadang nggak pantas, kata-kata nggak pantas. Yang penting lucu, dapat nilai bagus dari juri gitu. Kalau Rasulullah nggak begitu konsepnya. Bercanda, beliau juga bercanda manusia. Memang bercanda kan kalau dalam istilah peribahasa itu bercanda itu kayak garam gitu ya. Kayak garam dalam masakan. Masakan kalau nggak ada garamnya, ya nggak ada gregetnya gitu. Hambar. Hidup kalau nggak ada bercandanya, lurus aja. Ya nggak ada seru-serunya gitu. Tapi garam juga jangan kebanyakan gitu. Kalau garamnya kebanyakan, keasinan. Hidupnya bercanda aja nggak pernah serius. Mau ngomong serius bercanda, apalagi kalau bercanda lebih bercanda lagi. Nah Rasulullah juga seperti itu. Beliau itu ya bercanda beliau seperti garam. Artinya nggak keseringan, tapi beliau juga kadang bercanda. Dan bercanda beliau tuh nggak pernah bohong, sama sekali nggak pernah bohong. Makanya pernah juga itu yang mungkin pernah kita dengar ceritanya sangat populer. Ada seorang nenek ini udah tua, udah ditinggal suaminya dan seterusnya, udah tua itu, dikit lagi meninggal mungkin. Datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, doakan saya, semoga saya masuk surga. Itu permintaan nenek ini kepada Rasul. Rasulullah bercanda, ngajak bercanda orang perempuan ini, nenek ini diajak bercanda. Beliau bilang apa Rasulullah ini? Beliau bilang, di surga itu nggak ada nenek-nenek. Laisat fil jannati ajuz, kata Rasulullah. Di surga itu nggak ada nenek-nenek. Nenek-nenek langsung baper. Nangis nenek-nenek ini. Aduh, udah nggak ada harapan saya masuk surga, kata nenek ini. Pulang itu, langsung balik. Udah nyerah, udah pasrah. Ya udahlah kalau begitu. Biar saya berbuat apa saja yang saya mau. Saya kembali ke masa muda saya dulu. Balik ya oleh Rasul itu dipanggil kan, ada sahabat-sahabat juga. Ya sahabat ketawa aja gitu. Panggil itu nenek, panggil, datang lagi. Wahai nenek, memang di surga itu nggak ada nenek-nenek gitu. Kenapa? Karena kata dalam hadis itu, siapapun yang masuk surga, maka dia itu akan dikembalikan kepada usia kalau nggak salah 33 tahun. Jadi usia matang-matangnya gitu. Kalau anak-anak ya usia 18 tahun kalau nggak salah. Tapi yang jelas maksimal usia itu ya 33 tahun. Bahkan engkau wahai nenek, nanti engkau akan masuk surga dan engkau akan jadi muda lagi 33 tahun. Seger lagi dan seterusnya. Alhamdulillah jadi nenek ini semangat lagi. Oh ya kalau begitu ya Rasulullah, berarti saya salah paham. Begitu. Termasuk juga pernah Nabi Muhammad SAW itu didatengin seorang perempuan, bukan nenek-nenek, perempuan biasa, punya suami. Suaminya sakit. Suaminya pesan sama istrinya,
datang ke Nabi Muhammad, ente mintain doa buat saya biar saya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datanglah istri ini kepada Rasulullah, cerita, ya Rasul, suami saya Fulan bin Fulan lagi sakit, minta tolong doain biar sembuh. Kata Rasul apa? Ya diajak bercanda juga. Oh, suami kamu yang yang di matanya itu ada putih-putihnya gitu. Kata Rasul, oh suami kamu yang di matanya itu ada warna putihnya. Kaget ini perempuan. Waduh, masa iya di mata suami saya ada putih-putihnya? Balik tuh langsung, dicek, mana matamu, apakah ada putih-putihnya, apakah ada warna putihnya? Kata suaminya apa? Dasar ente, emang siapa manusia yang matanya hitam semua, nggak ada putihnya gitu. Akhirnya balik lagi tuh perempuan ini, baru sadar kalau ternyata itu diajak bercanda oleh Rasulullah SAW, dan akhirnya didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi memang Nabi Muhammad ya meskipun bercanda nggak pernah berbohong. Ini salah satu akhlak Rasulullah SAW yang harus kita tiru. Makanya dalam hadis ada istilah Ra'sul Dzunubi Al-Kadzib. Ini jadi mahfuzat kalau kita punya anak di pesantren itu ajarin biasanya kelas 1 tuh. Ra'sul Dzunub Al-Kadzib. Pangkal dari semua dosa itu adalah bohong. Makanya pernah ada seorang sahabat itu ahli maksiat awalnya, datang ke Rasul minta nasihat. Ya Rasul, saya minta nasihat. Kata Rasul apa? La takdzib. Jangan berbohong. Jadi Rasulullah itu memang kalau beliau didatengin sahabat ini minta nasihat, itu biasanya nasihat Rasul beda-beda itu. Makanya kalau kita baca hadis kadang ada sahabat datang ke Rasulullah minta nasihat, ya Rasulullah ausini, nasihati saya. Rasul kadang nasihatnya la taghdab, jangan marah. Ada sahabat lain minta nasihat Rasul beda lagi. Amsik alaika lisanak, jaga lidahmu. Ada yang minta nasihat, dinasihatin suruh sedekah. Ada yang minta nasihat sahabat ini, apa kata Rasul? La takdzib, jangan berbohong. Itu nasihat Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Nasihat ini dipegang oleh sahabat ini. Beliau pulang ke tempatnya. Setiap kali mau maksiat, itu mikir, saya kalau bermaksiat, kemudian saya berjumpa dengan Nabi Muhammad, ditanya oleh Rasulullah, tadi baru ngapain? Saya harus jawab gimana? Kalau saya jujur, saya kena hukuman oleh Rasul. Kalau saya bohong, saya udah dikasih nasihat jangan berbohong. Akhirnya karena wasiat Rasulullah agar tidak berbohong, orang ini bisa meninggalkan banyak dosa yang terbiasa dia lakukan. Dan memang sahabat ini, beliau cerita sendiri, dosanya itu bukan main-main. Memang dosa yang ada hadnya, dosa yang ada hukuman cambuknya, kayak misalnya minum. Ya dosa-dosa besar lah yang memang sudah ditentukan cambuk sekian puluh kali atau 100 kali. Makanya ada istilah Ra'sul Dzunub Al-Kadzib, pangkal dari semua dosa itu adalah bohong. Dan Rasulullah SAW tidak pernah sama sekali seumur hidup beliau berbohong, meskipun hanya sekali nggak pernah. Kemudian wal amanah, amanah ini juga susah ya, apalagi zaman sekarang yang sudah mungkin mendekati ini ya akhir-akhir umur dunia itu sudah mendekati kita. Mungkin kalau kita sering dengar ceramah-ceramah tentang tanda-tanda kiamat, kita kayak ngerasa dikit lagi kiamat. Emang benar. Karena pernah suatu hari Nabi Muhammad SAW, beliau itu sholat subuh berjamaah dengan para sahabat. Habis sholat jamaah, beliau itu langsung naik mimbar. Habis naik mimbar beliau ceramah tuh. Beliau cerita dari awal penciptaan makhluk. Terus beliau ceritain sampai waktu zuhur. Nggak istirahat, nggak turun, nggak makan, nggak minum, nggak apa. Allah kasih kekuatan beliau. Habis sholat zuhur berjamaah, beliau naik lagi ke atas mimbar. Beliau lanjutin tuh ceritanya belum selesai sampai waktu asar. Habis sholat asar berjamaah dengan sahabat, beliau cerita lagi sampai hampir maghrib. Nah kalau ketika sudah hampir maghrib itu ceritanya udah selesai. Semua penghuni surga udah masuk surga, semua penghuni neraka sudah masuk neraka. Sampai situ cerita Rasulullah SAW. Dikit lagi maghrib, Rasulullah keluar dari masjid, beliau ajak para sahabat yang lain untuk menghadap ke arah matahari gitu ya. Matahari dikit lagi terbenam. Kata Rasul apa? Wahai sahabat, lihatlah perbandingan usia dunia yang sudah kita lewati itu sama seperti ketika matahari terbit sampai sekarang ini. Dan sisa umur dunia yang tersisa itu seperti sekarang sampai matahari terbenam. Artinya di zaman Rasul saja itu sudah hampir sebenarnya.
sudah hampir kiamat. Makanya dalam hadis Rasul lain beliau bilang bu'istu ana was-sa'ah kahatain, kata Rasul. Aku diutus sementara jarakku dengan hari kiamat seperti dua jari ini. Beliau menunjukkan dua jari, jari telunjuk sama jari tengah. Ya, artinya memang udah sangat dekat gitu loh. Apalagi zaman kita ini berapa ribu tahun sudah lewat dari zaman Rasul, 1400 tahun. Jadi amanah ini, sifat amanah ini kata Rasul di akhir zaman itu akan berkurang. Orang itu kalau sudah dikasih kepercayaan sulit untuk amanah. Makanya ada seorang sahabat nanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasul, kapan itu hari kiamat terjadi? Kata Rasul, "Idza duyi'atil amanah fantaziris sa'ah." Kalau sudah disia-siakan, kalau sudah dikhianati yang namanya amanah itu, maka tunggulah kedatangan hari kiamat. Oh, kalau zaman sekarang subhanallah, kita untuk mencari ya khususnya di pemerintahan misalnya yang tinggi-tinggi itu, untuk mencari yang amanah itu nggak mudah, susah, sulit. Entah itu di pengadilannya, entah itu di legislatifnya, entah itu eksekutifnya. Makanya nggak asing kalau kita dengar berita korupsi lah, berita segala macam, KKN. Emang sudah zamannya amanah itu mulai disia-siakan. Udah zamannya jabatan itu diberikan kepada orang yang bukan haknya. Itu sabda Rasulullah SAW. Itu salah satu tanda akhir zaman. Nah, Rasulullah SAW salah satu sifat beliau adalah amanah. Makanya salah satu bentuk beliau menjaga amanah itu apa? Ketika beliau belum diangkat jadi Rasul, beliau itu dijuluki Al-Amin, orang yang dipercaya. Sehingga orang-orang Quraisy yang awalnya memang Rasulullah belum jadi Nabi, mereka tuh nggak memusuhi Rasulullah SAW. Orang-orang Quraisy kalau mau pergi jauh, barang-barang berharga mereka dititipin ke Nabi Muhammad. Bahkan ketika Rasul jadi Nabi sekalipun dan orang-orang Quraisy membenci dan memusuhi Nabi Muhammad, kalau mereka mau pergi jauh, tetap aja mereka tuh nitip barangnya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena mereka yakin barang yang dititipkan ke Rasul, harta yang dititipkan ke Rasul tidak akan hilang, akan dijaga dengan baik oleh Nabi Muhammad SAW. Termasuk ketika hijrah, Nabi Muhammad udah dimusuhin, udah disakitin, kemudian diusir dari Mekah, dan beliau masih pegang itu barang-barang berharga milik orang Quraisy yang memusuhi beliau. Ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau pesan sama Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau, "Ali, ente jangan dulu ikut saya hijrah, ente hijrahnya nyusul aja nanti. Saya tugaskan ente untuk ngembaliin barang-barang titipan orang Quraisy. Ini punya fulan, ini balikin semuanya." Itu salah satu bentuk amanahnya Rasulullah SAW. Bahkan kepada musuhnya, beliau juga masih menjaga amanah. Oh, kalau orang yang nggak amanah, oh ini juga barang musuh saya, dia musuhin saya diusir dari kampung saya, ya bismillah aja udah. Rumah saya nanti dirampas segala macam, kan begitu. Tapi ya salah satu bentuk amanah Rasulullah SAW ya, beliau tunaikan amanah beliau, termasuk masalah kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah itu bahkan dari sebelum Rasul jadi Nabi, memang sudah dipegang oleh salah satu suku yang bernama suku Bani Syaibah. Bani Syaibah itu adalah suku yang dari dulu, dari zaman jahiliyah, tugasnya memegang kunci Ka'bah. Kalau suku Bani Hashim kan tugasnya untuk menjamu jamaah haji. Jadi masing-masing suku di Quraisy itu punya tugas kalau musim haji. Ada yang tugasnya bagian kiswah Ka'bah, ada yang bagian menjamu tamu, ada yang bagian pegang kunci Ka'bah. Yang bagian pegang kunci Ka'bah adalah Bani Syaibah. Ketika Rasulullah SAW Fathu Makkah di tahun ke-8, beliau menguasai kota Makkah yang sebelumnya dikuasai oleh orang Quraisy. Beliau itu masuk ke dalam Ka'bah, pengen masuk ke dalam Ka'bah, sholat di dalam Ka'bah. Beliau itu pinjam kuncinya kepada Bani Syaibah, pinjam kuncinya. Saya pengen sholat di dalam. Akhirnya beliau sholat, sampai sekarang ada. Kalau kita lihat di Google itu, ada sampai sekarang titik di mana Rasulullah sholat di Ka'bah. Kan kalau Ka'bah itu ruangan ya, Ka'bah itu ruangan segi 4. Kalau di Ka'bah ngadep kemana? Ya udah ngadep kemana aja boleh. Kalau di luar Ka'bah kalau di Ka'bah boleh kita ngadep situ, satu lagi sholat ngadep sini, satu lagi di sini. Meskipun imamnya ngadep situ, kita maunya ke sini, suka-suka boleh. Imam ke sono, kita ke sini, nggak masalah, asal tahu gerakan imam. Jadi Rasulullah ngadep ke situ, ada di Ka'bah itu, di dalam Ka'bah ada tandanya. Sekarang tuh beda, warna keramiknya itu adalah titik dulu di mana Rasulullah sholat. Sampai segitunya ya para ulama menjaga peninggalan Rasulullah, disitulah beliau sholat.
Ya singkat cerita, setelah beliau sholat di situ, ingin menunjukkan kesunahan sholat di dalam Ka'bah, beliau itu selesai sholat, keluar, dan beliau serahkan kembali itu kunci Ka'bah. Padahal kalau pengen istilahnya sok-sokan, tenar-tenaran, saya Rasul, saya Nabi, kekasih Allah, kunci Ka'bah biar saya yang pegang, biar saya yang urus. Enggak begitu. Karena memang sudah dari dulunya dipegang Bani Syaibah, beliau kembalikan kepada Bani Syaibah. Ini kuncinya. Kemudian beliau umumkan di hadapan sahabat yang jumlahnya puluhan ribu ketika itu ikut haji wada, haji perpisahan. Beliau bilang, la yanzi'uhu anhum illa zalim, atau kama qala sallallahu. Tidak ada seorang pun yang merampas kunci ini dari Bani Syaibah kecuali dia adalah orang yang zalim. Makanya pernah itu beberapa puluh tahun yang lalu atau lebih dari 100 tahun yang lalu itu pernah kunci Ka'bah ini ada yang rampas dari Bani Syaibah, dan orang yang rampas itu, kelompok yang rampas kunci Ka'bah itu ketika itu sudah divonis oleh Rasulullah sebagai kelompok atau orang yang zalim karena tidak melaksanakan amanah. Rasul pun mengembalikan kunci Ka'bah itu kepada Bani Syaibah. Ini ada kelompok, ada orang yang merampas kunci itu dari Bani Syaibah. Dan alhamdulillah sekarang kunci itu masih dipegang oleh Bani Syaibah. Dan ini juga termasuk kabar gembira dari Rasulullah SAW bahwa Bani Syaibah itu adalah salah satu suku yang akan terus bertahan sampai hari kiamat. Karena kunci Ka'bah pasti ada terus yang megang itu. Artinya Bani Syaibah nggak akan pernah terputus. Kan memang kata Rasulullah, yang qati'u kullu nasabin wa hasabin yaumal qiyamah illa hasabi wa nasabi. Setiap nasab, setiap keturunan dan setiap kehormatan itu akan terputus sebelum hari kiamat selain nasabku, selain keturunanku dan kehormatanku. Jadi jaminan dari Rasulullah sampai hari kiamat akan terus ada penerus keturunan Nabi Muhammad SAW yang sampai sekarang kita kenal dengan istilah Habib. Kalau di Mekah atau Madinah dikenal dengan nama Sayyid. Kalau di Maroko dikenal dengan nama Syarif. Ya Habib-Habib itu jaminan dari Rasulullah bahwa keturunan beliau akan terus ada sampai hari kiamat. Termasuk Bani Syaibah, ada jaminan dari Rasulullah bahwa Bani Syaibah akan terus ada sampai hari kiamat karena tugas mereka akan pegang kunci Ka'bah sampai hari kiamat nanti. Itu salah satu bentuk amanahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, sifat mulia yang disebutkan oleh pengarang kitab ini adalah al-hilm. Al-hilm itu apa ya? Enggak gampang marah. Apa bahasanya? Santun atau apa? Gak mudah marah gitu ya. Sabar. Iya, bisa dibilang sabar, gak gampang marah. Kalau sabar umum ya, sabar menghadapi musibah, ujian itu sabar. Ini kalau al-hilm dibikin marah gak gampang marah. Ya, begitulah intinya. Kalaupun marah cepat selesai marahnya. Beda dengan sebagian orang tuh. Dikit-dikit marah. Kalau udah marah, marahnya lama. Wah itu gak bagus itu. Harusnya kayak Nabi Muhammad, gak gampang marah, giliran marah cepat selesai. Oh itu banyak banget ya. Banyak banget cerita bagaimana Rasulullah SAW ini menunjukkan sifat al-hilm, sifat tidak mudah marah itu. Salah satunya adalah ketika Nabi Muhammad SAW lagi duduk majelis dengan para sahabat. Wah entah berapa ribu sahabat yang belajar kepada beliau ketika itu. Tiba-tiba ada salah seorang Yahudi datang. Yahudi ini memang kan kalau di Madinah dulu Nabi Muhammad dan para sahabat itu hidup berdampingan dengan bangsa Yahudi, memang bertetanggaan dengan bangsa Yahudi. Di Madinah ada tiga suku Yahudi. Ada Bani Quraidah, ada Bani Qainuqa, ada Bani Mustalik. Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Mustalik, ada tiga suku Yahudi. Dan bangsa Yahudi di zaman Rasul memang sudah kaya. Sama kayak sekarang ya, kalau kita lihat di berita-berita itu, siapa sih yang punya perusahaan-perusahaan besar itu? Orang Yahudi itu. Kita yang main Facebook, yang punya Facebook itu, Mark Zuckerberg, itu orang Yahudi itu. Sekarang bahkan yang punya WA itu, WA, Instagram, Facebook, itu orang Yahudi itu. Yang punya Coca-Cola yang kita minum itu, orang Yahudi. Yang punya Apple, apa tuh, Tesla, oh itu orang Yahudi itu. Termasuk kayak apa, Unilever, sampo-sampo yang kita pakai, termasuk makanan-makanan. Banyak perusahaan-perusahaan besar dunia itu yang menguasai ekonomi dunia itu orang Yahudi. Enggak cuma sekarang itu. Dari zaman Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi di Madinah itu udah kaya raya dan mereka menguasai pasar di Madinah itu. Mereka yang menentukan harga. Mereka bikin pajak, kalau orang Islam mau jualan bikin apa, ditarik pajak dan seterusnya.
Sehingga ekonomi di Madinah itu dikuasai orang Yahudi. Akhirnya setelah beberapa tahun Rasulullah tinggal di Madinah, Rasul bikin pasar sendiri. Biar Islam itu nggak dikendalikan oleh orang Yahudi. Kalau sekarang kita nggak bisa. Termasuk bank apa namanya kalau di dunia itu yang berpengaruh di dunia. Lupa saya nama banknya itu. Itu bank Yahudi juga. Ya singkat cerita orang itu kaya raya. Singkat cerita pernah suatu hari Nabi Muhammad SAW, ya ada keperluan. Beliau butuh untuk menafkahi keluarga dan belum nggak ada uang yang beliau pegang, beliau pinjam ngutang beliau kepada salah seorang kaya dari bangsa Yahudi. Dalam perjanjian utang itu disepakati akan dibayar bulan sekian, tanggal sekian. Tapi apa yang terjadi? Sebelum jatuh tempo, yang ngutangin kepada Rasul ini datang ke Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad lagi ngajar ribuan sahabat. Orang ini di depan para sahabat yang lagi belajar ngomong, nyindir Nabi Muhammad. Apa sindirannya? Dia bilang, "Wallahi innakum ya Bani Abdul Muttalib lamutal." Demi Allah, kalian keturunan Abdul Muttalib sungguh adalah orang-orang yang menunda hutang. Nyindir Nabi Muhammad. Keturunan Bani Abdul Muttalib siapa di situ? Ya Rasulullah SAW. Nyindir Nabi, kalian ente wahai Muhammad, kalau punya utang tuh ditunda-tunda. Udah jatuh tempo nggak mau bayar. Padahal belum jatuh tempo ketika itu. Ya memang tujuan orang Yahudi ini ingin mempermalukan Nabi Muhammad SAW. Nah, sahabat yang ngedenger omongan orang Yahudi ini langsung bereaksi itu. Kalau Rasulullah kalem aja. Tapi kita punya sahabat yang namanya Umar. Oh, nggak bisa diem itu. Dengar Nabi Muhammad dilecehkan, dengar Rasulullah dipermalukan di hadapan umum itu, Umar bin Khattab langsung berdiri. Langsung ambil pedang beliau, langsung beliau hunuskan pedang, beliau minta izin kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah izinkan saya potong lehernya, mumpung lagi Idul Adha katanya. Itu kalau Umar bin Khattab nggak main-main. Wah ini udah, ya kita juga mungkin kalau di posisi seperti itu mungkin paling tidak ada giroh ya, ada semacam kemarahan kita. Masa iya Rasulullah, sekalipun taruhlah andai saja benar-benar memang sudah jatuh tempo Rasul belum bayar, diomongin di depan umum kan. Memang niatnya ingin mempermalukan. Ya kita sebagai orang ini juga pasti ada kemarahan. Apalagi belum jatuh tempo, caranya seperti itu. Umar langsung bereaksi. Kata Rasulullah apa? Wahai Umar, kalau saya izinkan ente potong leher dia, apa kata orang? Masa iya Nabi Muhammad menyuruh sahabatnya untuk membunuh orang yang memberinya hutang? Seharusnya kalau ente wahai Umar ingin memberikan solusi, ajari dia bagaimana cara menagih hutang yang baik, ajari saya juga bagaimana cara melunasi hutang yang baik. Yaitu salah satu bentuk helmnya Rasulullah SAW. Bukan helmnya, helm. Apa? Tidak mudah marahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau nggak gampang marah gitu. Meskipun ya kalau kita mungkin di hadapan umum dibegituin, sebelum orang lain bangun kita bangun duluan. Oh ente berani ya? Emang saya punya utang sama ente, cuma kan saya punya harga diri. Ya begitulah salah satu adab Nabi Muhammad SAW. Pernah juga Rasulullah habis perang kemudian menang, beliau ngumpulin ghanimah, harta rampasan perang. Kan kalau harta rampasan perang udah ada jatahnya dalam Al-Quran untuk pasukan perang sekian, pasukan berkuda sekian, pasukan yang jalan kaki sekian, sisanya untuk ini. Selebihnya itu kebijakan panglima perang. Nah ketika itu Rasulullah udah bagi-bagiin sama pasukan, jatah-jatahnya udah dibagiin. Sisanya itu oleh Rasulullah SAW beliau bagi kepada orang-orang sekitar beliau. Ketika itu ada salah seorang badui, salah seorang pedalaman gak ikut perang, tiba-tiba manggil Nabi Muhammad SAW dengan namanya. I'dil ya Muhammad, teriak lagi. Fa innaka lam ta'dil. Wahai Muhammad, adillah engkau, karena engkau tidak adil dalam pembagian ini. Orang ini yang teriak manggil nama Nabi Muhammad langsung namanya tanpa gelar, gak ikut perang. Tiba-tiba bilang Nabi Muhammad gak adil dan teriak-teriak di hadapan para sahabat. Rasulullah SAW juga angkat suaranya, waihak, fa illam adil faman ya'dil. Waihak itu kayak semacam ya ungkapan bahasa Arab lah. Kalau saya tidak adil maka siapa yang adil? Rasulullah angkat suaranya. Kenapa beliau angkat suaranya? Karena Rasulullah nggak mau kalau sahabat tadi itu
pahala kebaikannya dihapus semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Wahai ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau tinggikan suaramu lebih tinggi daripada suara Rasul, wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din, dan janganlah engkau panggil nama Nabi Muhammad seperti engkau memanggil orang lain, langsung namanya enggak boleh. Antah batu a'malukum wa antum la tash'urun. Karena kalau kalian lakukan itu, maka semua amal kebaikan kalian akan dihapus sedangkan kalian tidak menyadari. Artinya kalau ada orang yang ngomongnya lebih tinggi nadanya dari nada Rasul, maka langsung habis tuh pahalanya semua. Nggak peduli berapa kali haji. Orang kalau langsung menyebut nama Nabi Muhammad tanpa gelar, langsung habis. Nggak peduli berapapun dia berpuasa sunnah dan seterusnya. Nah, orang ini teriak, ngangkat suara di hadapan Rasul, makanya Rasul tinggikan juga suara beliau agar suara orang tadi tidak lebih tinggi daripada suara beliau. Ya singkat cerita, sahabat-sahabat yang ngedengar orang ini bilang bahwa Rasul tidak adil, langsung marah juga itu. Langsung marah. Kenapa? Karena istilahnya menuduh Nabi Muhammad SAW berbuat zalim dalam pembagian harta rampasan perang. Termasuk Umar dalam kejadian juga sama. Wahai Rasulullah, bismillah, izinkan saya potong lehernya. Gitu kalau Umar. Jadi kalau Umar tuh nggak banyak ini, nggak banyak basa-basi, langsung izinkan saya potong lehernya. Tapi oleh Rasul ya sama juga. Jadi beliau itu nggak marah. Kemudian beliau ajarkan sahabat ini bagaimana caranya berbicara yang baik dan seterusnya. Banyak ya kisah-kisah seperti tadi itu, di mana Rasulullah SAW itu nggak langsung gampang marah, kayak mungkin pernah saya sampaikan tentang bagaimana ketika ada seorang badui juga yang buang air kecil di dalam masjid, itu juga sama, sahabat langsung marah semua. Masa iya masjid Nabi Muhammad dia ke pojok belakang buang air kecil? Sahabat langsung marah, tapi Rasul nggak marah, itu diajarkan masjid ini begini-begini dan seterusnya. Itu salah satu sifat dan akhlak mulia Rasulullah SAW, nggak gampang marah. Itu juga perlu kita amalkan juga ya, artinya jangan terlalu baper gitu, jangan terlalu